Apa rasanya mengetahui anak yang kamu besarkan selama 10 tahun ternyata bukan darah dagingmu? Cerita ini terdengar seperti plot film, tapi ini adalah kisah nyata yang dialami seorang pria bernama Jono. Selama 1 dekade, Jono mendedikasikan hidupnya untuk membesarkan putranya, Budi, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Namun, sebuah kenyataan pahit tiba-tiba menghantam hidupnya, membalikkan semua yang ia yakini. Semuanya berawal dari sebuah kecelakaan kecil. Budi, yang saat itu berusia 10 tahun, terjatuh saat bermain sepeda, kepalanya membentur batu, sehingga membutuhkan transfusi darah. Saat itulah sebuah rahasia besar mulai terungkap. Dokter memberitahu Jono bahwa golongan darahnya tidak cocok untuk menjadi donor bagi Budi. Jono bingung. Bagaimana mungkin? Ia adalah ayahnya. Awalnya, ia mengira ini hanya kesalahan administrasi biasa. Tapi rasa penasaran yang mengganjal membuatnya memutuskan untuk melakukan tes DNA. Hari di mana hasil tes itu keluar adalah hari tergelap dalam hidup Jono. Kertas di tangannya terasa begitu berat, seolah membawa beban seluruh dunia. Hasilnya jelas. Probabilitas Jono sebagai ayah biologis Budi adalah 0%. 0. Dunia Jono seakan runtuh seketika. Anak yang ia panggil putraku selama 10 tahun. Anak yang ia ajari naik sepeda, yang ia tidurkan setiap malam dengan dongeng, ternyata bukan anaknya. Rasa sakit, pengkhianatan, dan kebingungan bercampur aduk. Ia langsung menuduh istrinya, Sari, berselingkuh. Rumah tangga yang tadinya harmonis berubah menjadi medan perang. Setiap sudut rumah terasa sesak oleh pertengkaran dan air mata. Sari bersumpah mati-matian bahwa ia tidak pernah mengkhianati Jono. Ia sama terkejutnya dengan hasil tes itu. Tapi logika Jono sudah tertutup oleh amarah dan luka. Baginya, hanya ada satu penjelasan: perselingkuhan. Di tengah badai emosi itu, Jono merasa hancur. Ia mulai menjauhkan diri dari Budi. Anak yang dulu selalu ia peluk erat, kini terasa asing. Setiap kali Budi memanggilnya ayah, hati Jono terasa seperti ditusuk belati. Ia merasa menjadi korban penipuan terbesar dalam hidupnya. Hubungan ayah dan anak yang tadinya begitu hangat, kini membeku. Jono bahkan sampai pada titik di mana ia berpikir untuk meninggalkan keluarganya, meninggalkan semua kenangan yang kini terasa seperti kebohongan. Namun, Sari tidak menyerah. Keyakinannya pada kesetiaannya sendiri begitu kuat. Ia memohon pada Jono untuk mencari kemungkinan lain. Dengan sisa harapan yang ada, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah sakit tempat Budi dilahirkan 10 tahun yang lalu. Mereka ingin mencari jawaban, apapun itu. Penyelidikan di rumah sakit tidak mudah. Mereka harus berhadapan dengan birokrasi yang rumit dan catatan medis yang sudah lama tersimpan. Setelah proses yang panjang dan melelahkan, sebuah fakta mengejutkan akhirnya terungkap. Ternyata, pada hari Budi dilahirkan, terjadi kesalahan fatal di rumah sakit. 2 bayi laki-laki tertukar. Bayi Jono dan Sari tanpa sengaja tertukar dengan bayi dari pasangan lain. Kenyataan ini bahkan lebih sulit dipercaya daripada perselingkuhan. Seluruh dunia Jono dan Sari kembali jungkir balik. Mereka bukan hanya menemukan bahwa Budi bukan anak biologis mereka, tapi juga menyadari bahwa anak kandung mereka ada di luar sana, dibesarkan oleh keluarga lain. Rumah sakit akhirnya berhasil melacak keluarga yang satu lagi. Pertemuan antara 2 keluarga ini adalah momen yang canggung, penuh dengan emosi yang tak terlukiskan. Di sana, Jono untuk pertama kalinya melihat anak biologisnya, sebut saja namanya Adi. Melihat Adi, Jono merasakan ikatan yang aneh. Ikatan darah yang tak bisa ia pungkiri. Tapi di saat yang sama, hatinya terasa sakit saat melihat Budi berdiri canggung di sampingnya, menatapnya dengan tatapan bingung dan terluka. Disinilah Jono dihadapkan pada pilihan tersulit dalam hidupnya. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia menukar kembali anak-anak itu? Haruskah ia meninggalkan Budi, anak yang sudah ia cintai dan rawat dengan sepenuh hati, demi Adi, darah dagingnya? Malam-malam Jono diisi dengan perenungan. Ia teringat semua momen yang telah ia lalui bersama Budi.
Tawa pertama Budi, langkah pertamanya, hari pertamanya di sekolah. 10 tahun kenangan itu tidak bisa dihapus begitu saja oleh secari kertas hasil tes DNA. Jono mulai menyadari sesuatu yang fundamental. Selama ini, ia marah dan terluka karena egonya sebagai seorang pria. Sebagai seorang ayah biologis, ia merasa kepemilikannya direnggut. Tapi ketika ia menatap mata Budi, ia tidak melihat hasil kesalahan rumah sakit. Ia melihat putranya, anak yang cintanya tulus, yang selalu menganggapnya pahlawan. Ikatan mereka tidak dibangun di atas DNA, melainkan di atas cinta, waktu, pengorbanan, dan jutaan kenangan kecil yang membentuk sebuah keluarga. Akhirnya, Jono mengambil sebuah keputusan besar. Ia menghampiri Budi yang sedang duduk murung di kamarnya. Jono memeluknya erat. Pelukan yang sudah lama hilang. "Kamu adalah putra ayah," bisiknya. "Selalu dan selamanya. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Air mata mengalir di pipi keduanya. Di momen itu, Jono sadar bahwa menjadi seorang ayah bukanlah tentang genetika. Menjadi seorang ayah adalah sebuah pilihan, sebuah komitmen untuk mencintai dan merawat tanpa syarat. Kisah ini tidak berakhir dengan pertukaran anak. Sebaliknya, kedua keluarga membuat keputusan yang luar biasa. Mereka tidak ingin menimbulkan lebih banyak luka bagi anak-anak mereka. Mereka memutuskan untuk menjadi satu keluarga besar. Jono tetap menjadi ayah bagi Budi, dan ia juga mulai membangun hubungan dengan Adi, anak biologisnya. Begitu pula dengan keluarga Adi. Mereka tetap menjadi orang tua Adi, sambil membuka hati untuk Budi. Liburan, ulang tahun, dan acara sekolah dirayakan bersama. Mereka menciptakan sebuah definisi baru tentang keluarga. Perjalanan Jono adalah perjalanan emosional yang mengajarkan kita semua sebuah pelajaran berharga. Keluarga bukanlah sekadar tentang hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, penerimaan, dan ikatan hati yang kita bangun setiap hari. Kesalahan medis itu, meskipun menyakitkan, justru membuka mata Jono dan memberinya anugerah yang tak ternilai. 2 orang putra dan sebuah keluarga yang lebih besar dan lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Ia menemukan kembali arti keluarga sejati, bukan dari DNA, tetapi dari hati. Kisah Jono mengingatkan kita untuk tidak terjebak pada label atau definisi kaku tentang apa itu keluarga. Terkadang, ujian terberat dalam hidup justru membawa kita pada pemahaman terdalam tentang cinta. Terima kasih sudah menonton cerita inspiratif ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk kisah-kisah menyentuh lainnya. Sampai jumpa.